Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dian Cita Ningtyas Arikadi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya adalah dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Saya akan memaparkan sekilas tentang isi RPS untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan capaian pembelajaran untuk prodi yang dibebankan pada mata kuliah atau CPL. CPL yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menguasai konsep teoritis manajemen pemasaran, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang pemasaran. CPL yang ketiga yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL yang keempat yaitu mampu merencanakan konsep pemasaran melalui riset pasar, bauran pemasaran, STP baik online maupun offline terkait dengan manajemen pemasaran. Capaian pembelajaran yang selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPMK yang kedua menguasai konsep teoritis pemasaran secara memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang pemasaran. CPMK yang ketiga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK yang keempat yaitu mampu merancang konsep pemasaran melalui riset pasar, bauran pemasaran, STP online maupun offline shop, dan bidang pemasaran. Selanjutnya, capaian pembelajaran tentang kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CPMK. Sub-CPMK yang pertama, mampu mendefinisikan pemasaran abad 21, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Sub-CPMK yang kedua, mampu mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, melaksanakan riset pemasaran, dan meramalkan permintaan. Sub-CPMK yang tiga, mampu menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan, menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis, serta mengidentifikasi segmen target pasar. Sub-CPMK keempat, mampu menciptakan merek, membentuk positioning dalam menghadapi persaingan. CPMK kelima, mampu menentukan strategi produk, merancang dan mengelola jasa, mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Sub-CPMK keenam, mampu merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Kemudian, deskripsi secara singkat untuk mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu mata kuliah ini membahas tentang bagaimana aktivitas pemasaran dilaksanakan. Pokok bahasa yang disajikan pada mata kuliah ini meliputi konsep-konsep dasar pemasaran, analisis lingkungan, pesaing dan pelanggan, alat-alat pemasaran seperti produk, jasa, harga, saluran pemasaran, dan komunikasi pemasaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman konseptual, teoritis, dan praktis berkaitan dengan disiplin ilmu manajemen pemasaran. Kemudian, materi dalam mata kuliah manajemen pemasaran di sini ada 16 bab. Bab yang pertama yaitu mendefinisikan pemasaran abad ke-21, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan, menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan, menganalisis pasar konsumen, menganalisis pasar bisnis, mengidentifikasi segmen dan target pasar, menciptakan ekuitas merek, membentuk positioning merek, menghadapi persaingan, kemudian menentukan strategi produk, merancang dan mengelola jasa, mengembangkan strategi dan program penetapan harga, merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, dan terakhir yaitu mengelola perdagangan eceran grosir dan logistik. Pustaka yang saya ambil untuk mata kuliah manajemen pemasaran yang utama saya memakai Philip Kotler dan Kevin Landkeller.
Kemudian untuk pustaka pendukung memakai Philip Kotler dan Gary Armstrong. Kemudian ada dasar-dasar pemasaran milik Alexander Sindoro serta Charles Wilhelm, Joseph F. Hare, and Carl McDaniel. Media pembelajaran ada software dan hardware. Software berbentuk Elma, Google Meet, dan Zoom. Hardware ada laptop atau PC dan internet. Untuk mata kuliah prasyarat mengambil mata kuliah manajemen pemasaran yaitu pengantar manajemen. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai kemampuan akhir yang direncanakan per sub JPMK dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Untuk pertemuan yang pertama, yaitu mengenai kemampuan akhir yang direncanakan pada sub JPMK yang pertama, yaitu mampu memahami definisi pemasaran untuk abad ke-21. Di sini ada dua penilaian, misalkan indikator dan kriteria dan teknik. Untuk indikator yang pertama yaitu ketepatan menjelaskan ruang lingkup pemasaran, ketepatan menjelaskan konsep inti dalam pemasaran, ketepatan menjelaskan realitas pemasaran baru, dan keempat, ketepatan menjelaskan orientasi pemasaran terhadap pasar. Untuk kriteria, memakai pedoman penskoran. Untuk teknik, ada teknik non-tes, meringkas materi kuliah, dan ada kuis yang pertama. Bentuk pembelajaran dan pengalaman belajar mahasiswa berdasarkan estimasi waktu, ada luring dan daring. Untuk luring dalam bentuk tatap muka, kuliah tatap muka, kemudian melakukan diskusi dalam waktu 3 kali 50 menit. Kemudian ada tugas pertama yaitu menyusun ringkasan dalam bentuk makalah pemasaran di abad 21. Kemudian ada pemasaran terstruktur dan kegiatan mandiri. Secara daring, kita memakai e-learning atau Alma atau Google Meet serta Zoom. Untuk materi pembelajaran pustakanya, saya mengambil buku Philip Kotler untuk materi mendefinisikan pasar abad 21 ada di halaman 1 sampai 31. Bobot penilaian untuk pertemuan pertama yaitu 15%. Kemudian untuk pertemuan kedua, sub JPMK yang pertama, masih JPMK yang pertama, yaitu mampu memahami pengembangan strategi dan rencana pemasaran. Di sini indikatornya yaitu ketepatan menentukan pemasaran dan nilai pelanggan, kemudian ketepatan membuat perencanaan strategi korporat dan divisi, dan ketiga ketepatan membuat perencanaan strategi unit bisnis. Kriterianya memakai pedoman penskoran dan kemudian teknik non-tesnya meringkas materi dan ada kuis yang kedua. Bentuk pembelajaran pengalaman belajar mahasiswa secara luring dan daring. Kalau luring tatap muka di kelas dengan mengadakan diskusi selama 3 kali 50 menit. Kemudian tugas kedua menyusun ringkasan dalam bentuk makalah rencana pemasaran, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri. Secara daring memakai e-learning, Google Meet, dan Zoom. Kemudian untuk materi dalam pertemuan kedua mengenai mengembangkan strategi dan rencana pemasaran ada di Philip Kotler halaman 35 sampai 60 dengan bobot penilaian adalah 15. Ini akan terus sampai dengan pertemuan ke-7. Setelah melewati pertemuan ke-7 dengan sub JPMK yang ketiga, akan ada ujian tengah semester yang akan dilakukan oleh semua mahasiswa peserta kuliah manajemen pemasaran. Untuk pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertemuan yaitu pertemuan ke-8 dilanjutkan dengan sub JPMK yang 3 hingga sampai pertemuan ke-16 dengan sub JPMK ke-6. Setelah ada pertemuan ke-16 akan ada ujian akhir semester untuk menilai mahasiswa sampai di mana kemampuan mahasiswa dalam memahami dari bab 8 sampai bab ke-16. Sekian pemaparan RPS untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Saya ucapkan terima kasih dan sekian. Buku yang saya pakai dalam mengajar mata kuliah manajemen pemasaran, untuk buku utama saya memakai buku Philip Kotler jilid 1 dan jilid 2. Kemudian saya juga memakai beberapa buku pendukung, salah satunya adalah buku karya saya sendiri berjudul Marketing Principle. Ya.
marketing principle, dan didukung juga beberapa buku yang sekiranya menambah referensi mahasiswa untuk belajar mengenai manajemen pemasaran. Berikut saya akan tampilkan bagaimana cara saya mengajar, baik secara luring, yaitu dengan cara mengajar di kelas, dan cara mengajar saya secara daring, yaitu melalui Zoom. Selamat menyaksikan. 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama, ya. Silakan angkat tangan. Siapa yang mau bertanya dulu? Saya mau mengajukan pertanyaan. Mas Satrio. Oh iya, Mas Elang, monggo. Mas Elang, silakan Mas Elang. Bentar Mas Elang, saya catat dulu ya. Monggo Mas Elang, pertanyaannya apa? Ya, tadi kan sudah sempat dibahas masalah tugas dari marketing public relation ya Mas. Salah satu tugasnya kan yaitu mengevaluasi hasil pemasaran, kemudian hasil tersebut dijadikan evaluasi dan dijadikan dasar untuk membuat keputusan yang akan dilakukan. Betul begitu ya Mas ya? Lalu pertanyaan saya, indikator atau poin apa saja yang perlu diperhatikan dari marketing public relation untuk mengevaluasi hasil pemasaran tersebut, Mas? Mungkin begitu, Mas, pertanyaan saya. Untuk mengevaluasi apa? Mungkin poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi hasil pemasaran tersebut. Jadi indikator atau hal-hal apa yang harus dilakukan, kan dievaluasi berarti artinya kan sudah pernah dilakukan dan agar tidak terulang atau diperbaiki ke depannya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Elang. Baik. Silakan Mbak Fajarina. Fajar. Monggo Mbak Fajar. Ya, mohon izin tanya, Mas Satrio, misalkan Mas Satrio itu punya perusahaan baru kan, terus dalam iklan apa Mas yang Mas Satrio lakukan untuk merebut posisi produk lama gitu? Jadi pertanyaannya Mbak Fajar itu gimana caranya iklan tersebut itu berhasil laku di orang yang nggak mau beli gitu, atau gimana? Atau perusahaan baru? Gitu. Baru Mas. Jadi iklan yang efektif dan efisien untuk perusahaan baru. Ya. Iya. Terima kasih. Oke, satu lagi siapa? Mbak Ratna? Mas Satrio izin bertanya. Iya, Mbak Ratna. Jadi, bagaimanakah strategi promosi yang harus dilakukan agar dapat menarik kembali konsumen yang sudah tidak tertarik lagi dengan produk yang ditawarkan? Jadi ini pertanyaannya, jika produk itu pada posisi penurunan, ya. Jadi setiap dari siklus produk itu ada produk yang dewasa akhirnya pasti mengalami penurunan. Nah, kalau sudah turun, iklan bagaimana yang paling baik agar kembali naik lagi? Gitu Mas Satrio? Itu Mbak Ratna. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, silakan mau dijawab yang mana dulu untuk soal pertama, dua, atau ketiga? Baik Bu, kami akan rundingkan terlebih dahulu itu untuk kelompok kami. Jadi sambil menunggu timnya Mas Satrio untuk berdiskusi ya, dari ketiga pertanyaan ini tadi. Jadi untuk pertanyaan kedua ya, untuk perusahaan baru, iklan yang bagaimana yang paling efektif dan efisien, ya itu adalah iklan, semuanya namanya baru ya, iklan itu tetap membutuhkan biaya yang lebih, apalagi itu produk baru di mana belum dikenal oleh masyarakat.
Jadi istilahnya kita agak lebay lah dalam mengiklankan produk baru ya, yang gencar-gencaran atau harus agresif ya, agresif terus membutuhkan kalaupun diiklankan di televisi ya membutuhkan sosok artis atau brand ambassador yang terkenal ya, sehingga apa ya, artisnya itu juga mewakili produk yang kita jual. Jadi mau tidak mau memang untuk awal produk atau perusahaan baru itu memang membutuhkan iklan yang lebih dibandingkan pada saat brand itu atau produk itu sudah dikenal di dalam masyarakat. Nah, ini tergantung perusahaan apa dulu yang akan kalian atau produk apa dulu yang akan kalian iklankan ya. Jadi itu gambarannya umum. Nah, nanti menurut timnya Mas Satrio seperti apa untuk iklan, misalnya diberi contoh ya nanti Mas Satrio ya, iklan apa nanti harus bagaimana, apakah harus model tradisional atau konvensional atau yang modern. Yang tradisional seperti apa, Bu? Tradisional seperti memasang baliho, pasang banner ya, itu termasuk yang tradisional ya. Yang modern sekarang semuanya pakai sosial media ya. Kalau iklan di TV itu mahal pasti ya, pasang baliho mahal. Yang gratis apa? Ada nggak? Ada juga ya yang gratis ya pakai sosial media, pakai e-boom, pakai kalian punya akun Instagram, Facebook. Nah, itu iklan gratis ya. Jadi itu tergantung dari produk yang akan kalian jual, yang pas yang mana yang sekiranya mewakili produk kalian ya. Kenapa iklan mobil itu kok kelihatannya eksklusif gitu ya, mewah gitu ya. Biarpun itu mobil yang standar menengah ke bawah tapi iklannya dibuat mewah ya, elegan seperti itu. Dan artisnya pun juga kadang-kadang bukan artis yang terkenal yang dipakai ya. Karena kalau artis yang terkenal, keelegan mobilnya itu akan hilang gitu, malah fokusnya ke artisnya, bukan ke mobilnya. Makanya kalau kalian amati iklan-iklan mobil itu artisnya ya bukan artis yang begitu terkenal ya, artisnya artis biasa yang model-model aja. Tapi kalau mungkin produk makanan, minuman yang kelihatannya untuk anak-anak, untuk apa, iklannya artisnya yang agak misalnya artis apa ya, artis sinetron-sinetron yang terkenal itu ya. Jadi kadang difokus kalau berarti kayak anak-anak atau apa remaja itu baru bisa ingat. Karena itu makanya sasarannya, targetnya itu siapa. Ya kalau anak-anak, kalau untuk milenial atau yang masih muda itu berarti difokuskan yang mudah diingat ya, mudah diingat dalam bentuk artisnya. Itu loh Wah yang iklannya yang iklannya ini siapa artis siapa itu seperti itu. Nah, kalau mobil kan target sasarannya kan menengah ke atas ya. Jadi tidak perlu untuk artis yang terkenal tidak perlu ya. Jadi yang malah spek mobilnya itu yang difokuskan untuk diiklankan. Nah, itu ya gambarannya untuk bagaimana memilih iklan yang tepat ya. Mungkin timnya Mas Satrio sudah siap menjawab yang mana dulu? Mungkin saya dulu aja Bu ya, mau menjawab pertanyaannya Mas Elang ini. Tadi pertanyaannya dari Mas Elang, poin-poin apa saja yang mengevaluasi hasil pemasaran tersebut ya? Ya Mas Elang. Nah, seperti yang saya tahu, yang pertama kita harus mengetahui biaya atau anggaran yang terdapat dalam perusahaan kita. Jadi kita harus mengetahui biaya apa saja yang dikeluarkan pada saat kampanye pemasaran. Karena kalau kita tahu anggaran tersebut, maka kita secara otomatis tuh juga dapat mengetahui metode kampanye mana yang berhasil dan yang mana yang gagal. Jadi contohnya kalau kita perusahaan kita lagi
kredit keuangan misalnya ya. Nah, ada sisa sedikit anggarannya. Nah, kita menentukan kampanyenya tuh nggak harus melalui baliho ataupun TV. Jadi ya yang secara singkatnya ya kita bisa melalui brosur seperti itu, terus melalui media sosial seperti kayak internet, Facebook gitu loh Mas. Nah, terus yang kedua kita harus mengetahui nilai penjualannya. Kita harus memahami Mas, semua anggaran yang keluar itu sia-sia atau justru malah untung. Contoh mungkin pada perusahaan A dari tanggal 1 Juni misalkan, 1 Juni hingga 1 Desember. Nah, perusahaan ini tuh dapat keuntungan keseluruhan misalkan 100 juta. Nah, akan tetapi kita harus lihat feedbacknya dari tahun yang sekarang. Apakah kita lebih untung atau lebih ibaratnya lebih terpuruk. Kalau kita bisa melihat dari sektor penjualan pada tahun ini, kalau misalkan perusahaannya kita itu lebih dari 100 juta itu misalkan pendapatan yang tahun ini tuh 150 juta. Dalam strategi kita itu berhasil Mas. Dari dalam strategi pemasaran kita itu berhasil. Terus yang ketiga itu poinnya kita harus juga mengetahui jangkauan pasaran, jangkauan pemasarannya. Nah, maksudnya jangkauan pemasaran itu kita harus memahami aktivitas wilayah akan tempatkan perusahaan kita. Jadi kita harus mengetahui di situ itu efisien enggak kita kalau mau buat suatu perusahaan. Biasanya kan mungkin di mikro kecil ya, mikro kecil menengah itu kayak mungkin kafe atau warung-warung. Nah, itu kan harus mencari tempat strategis dulu Mas. Harus mencari tempat strategis dulu biar istilahnya konsumen itu biar tahu tempat kita. Kalau kita cari tempatnya yang dari wilayah yang kurang strategis, maka ya perusahaan kita jarang ditempatin orang. Nah, terus yang terakhir, mungkin poin-poin yang penting itu kita harus mengetahui feedback dari tanggapan-tanggapan pihak-pihak lain, Mas. Jadi pihak-pihak lain itu yang terkait dalam pemasaran kita. Mungkin dari tanggapan itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi cara kita memberikan tanggapan, cara kita untuk membuat konsumen itu tahu, maksudnya gimana? Jadi perusahaan itu bisa membuat tempat feedback itu Mas, yang tanggapan itu loh Mas. Tanggapan istilahnya solusi apa di sini kurang apa. Nah, itu biasanya kalau tempat mikro kecil dan atau menengah itu biasanya tersedia kotak masukan. Nah, kalau masukannya baik berarti ya strategi pemasarannya kita itu baik. Jadi bisa dijalankan, tapi kalau kebanyakan dari negatif, nah kita harus ibaratnya mengelola lagi bagaimana caranya kita menarik minat pembeli lagi gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Mas Elang kurang berkenan, mungkin Mas Elang bisa membantu jawaban saya. Mohon maaf Mas, tadi yang poin terakhir yang tanggapan pihak lain itu yang masuk dalam pihak lain itu dari pihak mana saja Mas? Terus dalam wujud apa saja biasanya kita mencari feedbacknya itu? Berupa survei atau berupa apa biasanya? Ya betul Mas. Jadi biasanya pihak-pihak yang terkait itu ya intinya konsumen Mas. Biasanya konsumen itu pasti kan, konsumen datang ke tempat kita puas nggak sama tempat kita, pelayanan kita. Nah, kalau dari sisi karyawan biasanya puas nggak sama gajinya atau sama
biasanya manajernya kayak gini gitu. Nah, kalau saran dan ucapan itu biasanya kita bisa melalui online atau offline, Mas? Ini saat ini tuh sedang tren di kalangan remaja. Keuntungan dari pemasaran massal sendiri adalah biaya, waktu, dan energi yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk itu lebih geografis dari seperti negaranya, negara bagiannya, wilayahnya, kabupatennya, kotanya, dan lain-lain. Selanjutnya penggabungan geografis dan demografis untuk mendapatkan deskripsi yang jauh lebih kaya tentang pelanggan. Maju pada lingkungan pemasaran yang selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman dan berimplikasi kepada perubahan permintaan dengan sekian banyak perbedaan berbagai latar belakang keinginan dan daya, seperti perusahaan konveksi yang memproduksi hijab jenis plisket. Yang hijab jenis plisket ini saat ini tuh sedang tren di kalangan remaja. Keuntungan dari pemasaran massal sendiri adalah biaya, waktu, dan energi yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk itu lebih kecil atau efisien karena produksi itu dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen adalah pengelompokan konsumen berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang serupa. Dalam pemasaran segmen ini, tugas pemasar itu bukan menciptakan, tetapi mengamati dan menentukan segmen. Misalnya tuh kayak distro gitu ya. Distro kan mesti kalau ini distro untuk cowok, butik untuk cewek ya, hijab khusus butik hijab, untuk butik yang fashional non hijab, yang distro cowok-cowok, untuk yang khusus sport. Nah itu namanya contoh dari pemasaran ceruk ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian karakteristik dari pemasaran ceruk. Pelanggan ceruk ini mempunyai sekumpulan kebutuhan yang berbeda, di mana mereka bersedia membayar premium atau lebih mahal ke perusahaan untuk kepuasan terbaik bagi kebutuhan dan keinginannya. Contohnya di sini ada konser musik pakai produk A, saya nggak tahu kalau bisa enggak geografis dari seperti negaranya, negara bagiannya, wilayahnya, kabupatennya, kotanya, dan lain-lain. Selanjutnya penggabungan geografis dan demografis untuk mendapatkan deskripsi yang jauh lebih kaya tentang pelanggan. Saya harus punya sepatu yang harga 1 juta ke atas. Padahal gajimu satu bulan misalnya 2 juta UMR. Itu kan nggak masuk logika ya. Itu kan akhirnya besar-besar pada ya, penghasilan lebih pada pengeluaran. Jangan sampai seperti itu. Nah itu akhirnya menimbulkan utang yang disesuaikan dengan anggaran atau budget yang kita miliki. Yang ketiga adalah dapat diakses. Di sini maksudnya ada transparan. Semua dapat mengakses untuk di segmen yang sesuai dengan produk yang kita miliki, gitu ya. Bu, ya. Dilakukan pengalihan enggak? Pengalihan segmen? Bisa juga, ya. Misalnya produk misalnya pengalihan dari segmennya itu semuanya kalangan, gitu ya. Itu kan semua tergantung pada pinter-pinternya pemasar membuat promosi dari itu. Ya, kalau yang remaja sukanya yang whitening. Nah, itu kan. Jadi dengan brand yang sama, ya, dengan fungsi yang sama, tapi segmennya untuk masuk ke demografi ya, itu ke anak-anak, ke remaja, dan ke orang. Ada layanan untuk konsumen menerima kritik dan saran. Nah, dari konsumen yang reaksinya negatif, ya kita tampung dan kemudian kita perbaiki sesuai dengan selera konsumen, ya. Jadi jangan menurut selera perusahaan. Kalau kita menjual barang ke konsumen, ya ikutilah selera konsumen apa yang diinginkan konsumen.